Saudara, memiliki pekerjaan ganda memang cukup melelahkan. Selain memerlukan tenaga ekstra dalam menjalaninya, hal itu juga akan memangkas waktu keseharian kita, seperti berkurangnya waktu untuk berakhir pekan. Namun berbeda dengan pelaku UKM yang satu ini, selain berwirausaha, ia juga disibukkan dengan pekerjaan yang telah ia jalani bertahun-tahun lamanya, yaitu menjadi seorang guru. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu, Pak Guru pengusaha Wingko Babat. Inilah Sofar, seorang guru di salah satu sekolah swasta yang juga seorang pelaku usaha kecil menengah di Kota Batam. Laki-laki kelahiran Jawa Timur ini telah berprofesi sebagai seorang guru selama 17 tahun lamanya. Waktu yang dihabiskannya untuk mengajar biasanya selama 4 jam setiap hari Senin hingga Jumat. Namun sejak tahun 2021 silam, Sofar telah memiliki kegiatan baru selain menjadi seorang guru, yakni berwirausaha makanan khas Jawa yaitu Wingko Babat. Hal ini berawal saat pandemi COVID-19, di mana banyak dari tetangga bahkan pribadinya sendiri yang merasa rindu akan kampung halaman, namun tidak bisa pulang karena aturan pembatasan kegiatan masyarakat. 15 menit. Berbekalkan dari resep yang ia pelajari pada keluarganya yang ada di tanah kelahirannya yaitu Lamongan, Sofar mulai membuat Wingko yang disesuaikan dengan kemampuannya di tanah rantau Kota Batam. Pas waktu itu pandemi datang dan kami pulang kampung karena ibu saya sakit, dan waktu itu kepikiran mau bawa oleh-oleh apa gitu. Jadi waktu itu kami kemudian memproduksi sendiri Wingko khas Babat Lamongan, dan waktu itu juga setelah pulang kampung kami coba itu resep yang kami pernah buat di kampung halaman. Kami bagikan ke tetangga dan alhamdulillah waktu itu langsung cocok, dan setelah mendapatkan testimoni dari teman-teman, kenapa Pak nggak dijual aja. Akhirnya kami mencoba beli peralatan, beli cetakan, kemudian kami tes di Facebook, rupanya peminatnya banyak gitu. Ada yang waktu itu pesan 1 kotak, terus setelah selang 3 hari langsung pesan 70 kotak untuk dibagikan ke rekan-rekannya gitu. Ngelihat pandemi ini yang panjang, kemudian banyak orang-orang yang nggak bisa pulang kampung, salah satu alasannya karena protokol kesehatan yang padat, orang pada takut, nanti takut ketular dan seterusnya. Kemudian waktu itu juga tiket pesawat juga cukup lumayan mahal gitu, jadi orang akhirnya mengurungkan untuk pulang ke kampung halaman. Salah satunya pas Lebaran mereka memilih untuk stay di Batam, dan ini menjadi peluang kami untuk bikin Wingko pada waktu itu. Makanya tagline Wingko kami itu tagline-nya The Authentic Taste of Kampung. Sambutan baik diterima Sofar saat dirinya memulai usaha Wingko Batam ini. Hal itu menjadi pecutan semangat untuk ia juga fokus dalam pengembangan usaha selain mengajar. Meski demikian, di awal memulai usaha dirinya sempat mengalami kesulitan dalam membuat makanan yang berbahan dasar kelapa ini. Butuh waktu 3 bulan lamanya sampai akhirnya ia bisa membuat sebuah resep tetap yang kini digemari oleh sebagian masyarakat Batam. Mulainya membuat pengapiannya, awal-awal juga sering gosong. Setiap produksi pasti ada 5 atau berapa yang gosong gitu. Tapi banyak juga ada yang request gosong sih. Cuma memang penampilannya kan juga nggak begitu menarik gitu. Jadi itu butuh waktu 3 bulan. Kemudian nyari bahan baku juga butuh sampai 3-4 kali tempat gitu, yang pas, yang sesuai dengan selera dan higienisnya gitu. Kemudian pemilihan pemilihan gula itu juga sampai 7 kali. Awalnya pakai gula curah, kemudian dari merek ke merek, akhirnya memilih salah satu produk yang menurut saya juga cocok, kemudian terkait dengan strongnya, manisnya juga pas gitu. Dan itu yang membuat Wingko ini juga semakin konsisten untuk diterima pasar gitu. Peralatan. Untuk bisa bertahan di pasaran, komposisi pembuatan kue yang berbentuk bundar ini dibedakan tidak seperti halnya Wingko yang dibuat di Pulau Jawa.
Jika biasanya wingko dibuat dengan rasa yang cukup manis, namun wingko yang dibuat so far memiliki rasa yang tidak terlalu manis, disesuaikan dengan selera masyarakat Batam. Selain mengurangi komposisi gula hingga 20%, so far juga menambah varian rasa lainnya, seperti wingko pandan, coklat, durian, hingga nangka. Sehingga tersebut menarik pelanggan untuk bisa mencicipi rasa baru dari wingko yang dibuatnya. Yang pertama, kami kurangi 25% gulanya sesuai dengan resep yang kami sudah diajarkan di kampung gitu. Kemudian kami menghadirkan beberapa varian, salah satunya ada varian pandan, kemudian coklat, durian, nangka gitu. Jadi menghadirkan varian-varian itu yang kemudian membuat orang-orang yang pengen wingko itu semakin penasaran. Dan misalnya nih coklat gitu, itu yang wingko yang sering diminati sama anak-anak yang masih balita, karena kami menyajikan makanan ini memang yang pertama kami tidak ada pengembang, kemudian tidak ada pengawet, biar wingko ini benar-benar bisa dirasakan oleh segala usia gitu. Kesuksesan yang diraih so far saat ini terlepas dari peran beberapa lembaga yang fokus pada pengembangan pelaku UKM. Salah satu yang berperan penting dalam usaha yang dirintis so far yaitu Al-Ahmadi Entrepreneur Center yang membimbing dan memberikan berbagai pelatihan. Meski kini ia disibukkan dengan 2 kegiatan, namun hal tersebut sangat so far syukuri. Pasalnya ketika dirinya disibukkan dengan berbisnis, kini ia memiliki waktu bersama keluarganya. Bahkan hal tersebut ia manfaatkan untuk bisa mengajarkan anak-anaknya dalam mengelola sebuah usaha. Harus terpisah. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.